dari Mister Y ya. Bang, tolong jelaskan apa itu BPHTB dan PPH dalam balik nama jual beli, dan apakah semua biaya pajak tersebut ditanggung oleh pembeli. Tolong bantu jawab Bang. Salam dari Ngawi. Oke. Selamat datang di channel Danang Survei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Oke, semua Sobat Danang Surveyor, saya doakan sehat selalu. Oke, di kesempatan hari ini video yang tetap berisi tentang edukasi, informasi yang semoga bermanfaat buat semua Sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu BPHTB dan PPH dalam balik nama jual beli. Karena ada pertanyaan seperti ini kemarin ya, ini dari Mister Y ya. Bang, tolong jelaskan apa itu BPHTB dan PPH dalam balik nama jual beli. Dan apakah semua biaya pajak tersebut ditanggung oleh pembeli? Tolong bantu jawab Bang. Salam dari Ngawi. Oke, salam dari Kalimantan Selatan ya. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Abang tadi, ya kan, saya memondoakan dulu yang udah subscribe channel Danang Surveyor, saya doakan lancar rezekinya, sehat selalu, dan sukses. Ya, yang sekarang lagi dalam keadaan sakit, saya doakan agar cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Ya, amin ya robbal alamin. Apakah BPHTB dan PPH itu ditanggung semua oleh pembeli? Jadi gini, seharusnya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, itu yang harus membayar adalah si pembeli, dan PPH, pajak penghasilan, itu yang harus membayar adalah si penjual. Tetapi kenyataannya di lapangan, semua biaya tersebut kebanyakan itu dibayar oleh si pembeli. Karena seperti ini, misalkan si A menjual tanah pinggir jalan, menjual tanah 10 kali 20 dengan harga 50 juta. Nah, datanglah si calon pembeli tersebut. Ketemu tuh di rumahnya, akhirnya negosiasi. Ketemulah harga kesepakatan misalkan 40 juta. 40 juta nih ya. Tetapi dalam pembicaraan negosiasi tersebut, si bapak A itu, penjual itu, bilang sama si pembeli, pokoknya ketemu harga 40 juta tersebut dari harga penawaran 50 juta ya kan. Semua biaya balik nama, semua biaya yang berkaitan dengan balik nama itu ditanggung oleh si pembeli. Penjual ini ya kan, si bapak A ini tidak mau tahu, dengan harga 40 juta itu sudah bersih, saya terima, saya tidak mau ngeluarin biaya apapun setelah itu. Penjual itu bilangnya seperti itu. Nah, ketemulah tuh harga deal. Oke, si pembeli akhirnya oke. Dengan harga 40 juta, saya siap untuk mengurus semua biaya balik nama. Nah, dari sinilah akhirnya muncul yang harusnya ada BPHTB dan PPH tadi. BPHTB sebenarnya bebannya si pembeli dan PPH bebannya penjual. Nah, ketika datang ke notaris, PPAT mau ngurus membuat akte jual beli, si pembeli ini dikasih tahu sama PPAT ya kan, ini harus ada yang pajak yang harus dibayar nih, BPHTB dan PPH ya kan. Nah, akhirnya si pembeli mau nagih ke penjual untuk bayar PPH, kan nggak enak. Kan kesepakatan di awal tadi sudah deal dengan harga segitu, itu bersih, si penjual nggak mau ngeluarin apa-apa lagi. Nah, itu sudah sepakat. Akhirnya yang mau tidak mau ya si penjual, si pembeli itu membayar BPHTB dan PPH. Karena dalam negosiasi itu di lapangan kebanyakan seperti itu, si penjual itu mau kena harga si itu tuh sudah nggak mau ngeluarin biaya lagi, kecuali di dalam negosiasi tersebut ada kesepakatan antara si penjual dan pembeli dengan harga 100 juta atau harga deal tersebut bisa disepakati dulu. Nanti ada biaya loh yang harus dikeluarkan si penjual nih, yang namanya PPH ya kan. Berapa tuh Pak ya kan. Nah, nanti kita bareng-bareng ke PPAT, bareng-bareng kita ke Dispenda menanyakan berapa biaya PPH-nya untuk si penjual tersebut. Nah, kecuali seperti itu, jadi sama-sama tahu. Nah,
Jadi kembali lagi, semua itu tergantung kesepakatan di awal. Ya, yang penting dalam jual beli tersebut tidak ada etikat buruk. Semua harus beretikat baik, ya, agar proses balik namanya nanti berjalan lancar. Karena butuh tanda tangan si penjual dan pembeli nanti, ya, dalam proses balik nama tersebut gitu. Nah, untuk rumusnya nanti saya jelaskan. Untuk rumus tersebut, ya kan, kalau BPHTB jual beli, ya, BPHTB jual beli itu harga transaksi atau harga pasar, ya kan, dikurangi NPOP TKP di daerah tersebut dikali 5%. NPOP TKP itu biasanya tuh 60 juta, itu di luar Jakarta. Sepertinya ada peraturan yang baru lagi, misalkan, ya kan, NPOP TKP tahun 2023 sekarang misalkan 80 juta misalkan. Ya dikuranginya pakai 80 juta. Misalkan harga transaksi tersebut kurang dari 60 juta, berarti BPHTB tersebut nihil alias gratis, nggak bayar tuh BPHTB, tinggal bayar PPH dan akte jual beli itu sama balik nama di BPN. Misalkan harga tanah tersebut dealnya 40 juta, mau dikurangi 60 juta misalkan, mau dikali 5%, ya nol, nggak ada, nihil ya. Nah, semua itu bisa ditanyakan di Bapenda atau di Spenda. Berapa NPOP TKP di kabupaten tersebut berlakunya ya. Sekarang kalau PPH, kalau BPHTB hanya nihil, PPH itu tetap harus bayar karena ada pajak penghasilan ya. Rumusnya 2,5% dikali dengan harga transaksi atau harga pasar gitu ya. Untuk lebih detailnya nih simak video saya. Berikutnya adalah pajak penghasilan. Rumusnya 2,5% kali harga transaksi atau harga pasar. Contoh, seorang Bapak A menjual tanah dengan harga 100 juta. Jadi PPh yang harus dibayar Bapak A adalah 2,5% kali 100 juta. Ketemunya 2,5 juta ya, 2.500.000. Oke, selanjutnya adalah BPHTB. Rumus BPHTB adalah harga transaksi atau harga pasar dikurangi NPOP TKP dikali 5%. NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Contoh, seorang Bapak A membeli tanah kosong tanpa ada bangunan seluas 200 meter persegi dengan harga 500.000 per meter. Jadi harga transaksi tanah tersebut adalah 200 kali 500.000. Ketemunya 100 juta. Nah, misalkan NPOP TKP daerah tersebut adalah 60 juta, jadi BPHTB yang harus dibayar adalah 100 juta dikurangi 60 juta dikalikan 5%, ketemunya 2 juta rupiah. Nah, BPHTB 2 juta rupiah, PPh-nya tadi 2.500.000. Nah, itu dibayar sebelum akta jual beli ditandatangani PPAT ya. Nah, itu tadi video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, penjelasan tentang rumus, tentang siapa sih yang harus membayar BPHTB dan PPh. Sekarang udah jelas ya, yang seharusnya dibayar penjual dan pembeli karena kesepakatan antara penjual dan pembeli, akhirnya terjadilah BPHTB dan PPh dibebankan sama pembeli ya kan. Akhirnya semua jadi tahu ya kan. Dan saya mau kasih penjelasan lagi bahwa rumus yang dipakai ya kan, sebagai contoh saja ya, estimasi itu kira-kira ini saya mau balik nama ini, kira-kira saya harus mengeluarkan kurang lebih berapa nih ya kan. Nah, itu buat gambaran saja Bapak Ibu, bukan paten ya. NPOP TKP tersebut bisa ditanyakan di Dispenda, sama harga transaksi sama atau harga pasar tuh biasanya yang validasi adalah Dispenda ya. Makanya Bapak Ibu itu setelah membeli tanah, kalau pengen tahu BPHTB dan PPh-nya berapa ya kan, ke Dispenda. Saya beli tanah nih, harga transaksinya seperti ini di Dispenda, dicek dulu ya kan, apakah sudah pantas nih dengan harga pasar di situ. Jangan-jangan menceleknya jauh nih harga transaksi sama harga pasar tersebut. Ya, gitu biasanya Dispenda ngecek di situ ya. Oke, yang jelas estimasi cara penghitungannya seperti itu sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang udah subscribe ya, semoga sukses selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Danang Surveyor. Tetap dukung terus channel Danang Surveyor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.